Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani. Kali ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara stek Drosera paradoxa. Ya kawan, inilah Drosera paradoxa ya. Salah satu Drosera favorit saya ya. Drosera paradoxa ini penampilannya ini seperti ini ya. Mempunyai petiol yang panjang ya, dan daunnya yang berwarna merah ya. Daun atau trap ya, kalau dalam tanaman karnivora itu daun itu pasti trap ya. Trapnya ini dia berbentuk bulat. Seperti Drosera lainnya juga ditumbuhi dengan bulu-bulu halus yang mengandung lem ya, untuk menarik serangga, untuk menarik mangsa ya. Dan sesudah serangga itu menghampiri trapnya itu, bulu-bulunya itu akan mencengkeram ya, dia akan bergerak mencengkeram si mangsanya tadi. Dan Drosera paradoxa ini masih tergolong dalam kompleks petiolaris ya. Seperti ini bentuk petiolnya itu berwarna merah. Jadi petiol itu ya, buat kawan yang belum tahu, itu adalah batang daun ya. Petiol itu adalah batang daun ya. Dan daunnya ini yang dipenuhi dengan rambut-rambut halus, dan setiap rambut-rambutnya itu dia mengandung lem ya. Seperti inilah penampilannya dari Drosera paradoxa itu ya. Dan Drosera paradoxa ini ternyata dia sudah sangat rimbun sekali ya. Daunnya ini banyak petiol yang sudah tidak aktif lagi ya. Daun-daun yang sudah tidak aktif lagi, sudah tidak produktif, sudah tidak bisa memangsa ya dia. Ini harus segera di-stek ya, harus segera dibersihkan dari daun-daun yang sudah tidak produktif tadi ya. Ya, langsung saja kita bongkar paradoksanya. Kita cabut dari media tanam ya. Seperti ini cara mencabutnya ya. Seperti ini kita cara memegangnya ini ya. Kemudian langsung saja cabut dari medianya. Ternyata akarnya tidak serimbun daunnya ya. Setelah itu kita bongkar media tanamnya, bongkar terus, jangan sampai akarnya rusak ya, jangan sampai tertarik akarnya ini serabut. Dan inilah Drosera paradoxa dengan akarnya yang rimbun tapi tidak panjang ya. Dan ini adalah petiol yang sudah mati, banyak sekali di bawahnya. Ternyata ini masih bisa tumbuh sebetulnya dia ya, karena masih hijau pangkalnya itu. Kita cabut saja petiol yang sudah tidak produktif tadi ya. Kita cari lagi ya petiol yang sudah layu, sudah patah, sudah tidak produktif. Kita cabut seperti ini. Cara mencabutnya itu harus sampai ke pangkal petiolnya itu ya. Jadi sampai ke bagian petiol yang menempel pada batang. Nah, seperti ini kita mencabutnya. Ini adalah pangkal petiol ya, dan bagian inilah yang akan menumbuhkan anakan baru bila di stek ya. Lihat kawan, di sini cukup banyak yang sudah patah-patah, ini sudah daunnya sudah membusuk, tinggal menyisakan pangkal petiolnya ya. Dan itu masih bisa di stek ya, saya rasa, karena masih menempel dia, masih hijau-hijau seperti ini, itu masih bisa tumbuh dia ya bila di stek.
Terus saja kita mencabutnya ya, hati-hati jangan sampai patah batang utamanya ya. Kita hanya mencabutnya sampai pangkal petiolnya. Memang dia menempel agak kuat ya, kita harus hati-hati sekali mencabutnya ya. Seperti inilah cara mencabutnya itu. Dan yang hijau itulah batang utamanya, itu nanti dia akan tumbuh akar kembali ya bila ditanam, si batang yang sudah dicabut di petiolnya. Yang mana ya petiol yang akan kita setek? Yang akan kita setek itu adalah yang sudah tidak produktif lagi ya. Kalau yang masih produktif, masih aktif, daunnya masih, trapnya masih bekerja, itu kita biarkan saja. Nah, yang sudah layu, sudah patah, sudah kering daunnya, tetapi petiolnya masih bisa disetek, itulah yang akan kita cabut. Dan ternyata di sini juga ada Drosera jenis yang lain ya, yang ikut tumbuh ya, numpang hidup ya dia. Ini saya rasa adalah Drosera burmanii ya, yang hijau kecil ini ya. Baby, pasti dari biji ini ya. Mungkin bijinya saya tidak terkontrol ya, berhamburan kemana-mana ya. Kita selamatkan saja dulu dia ya, Drosera burmanii ya. Memang seperti itu babynya ya. Kemudian saya lanjutkan mencabuti petiol paradoksanya ya, seperti ini. Ini yang masih bisa tumbuh itu yang masih hijau seperti itu. Walaupun daunnya sudah tidak ada, sudah patah, sudah kering layu, tetapi pangkal petiolnya masih hijau segar, itu masih bisa tumbuh. Memang cukup banyak sekali ya, seperti ini. Harus dengan kesabaran ya, karena sangat rimbun sekali daunnya ini ya. Memang begitulah Drosera paradoksa ini. Drosera paradoksa ini dia habitat aslinya itu berasal dari Australia Utara dan Barat Daya ya. Nah, seperti inilah ya kawan, bila belum jelas cara menariknya, cara mencabut petiolnya itu seperti ini, saya perjelas ya. Nah, jadi kita cabut itu harus sampai ke pangkal petiolnya, tetapi jangan sampai batangnya itu, jangan sampai patah ya, karena ini sekulennya tidak berkayu dia batangnya. Kemudian tanaman indukannya saya balut kembali dengan moss ya. Saya akan tanam kembali di pot yang lama ya. Seharusnya ini potnya sudah lebih besar ya. Dan saya lihat di sini juga ya banyak lumut-lumut liar ya, lumut, entah lumut apa ini ya, saya harus mencari tahu ini ya. Lumut ini saya rasa cukup ya, cukup cantik ya bila dijadikan topping untuk Drosera ini. Saya coba saja. Dan lumut ini memang saya sudah pernah menjadikannya sebagai topping dalam media sphagnum seperti ini. Dia tahan sekali ya, walaupun dijemur juga, asalkan bawahnya itu memakai tatakan air ya. Jadi lumut seperti ini sangat kuat ya, asalkan pakai tatakan air, tidak peduli dia dijemur seberapa panas juga masih akan tetap tumbuh dan melekat pada media mossnya ini ya. Banyak sekali lumut-lumut di sekitar rumah ini ya, dan di daerah yang lembab kawan-kawan juga pasti akan sangat mudah mendapatkan lumut-lumut seperti ini ya.
kembali tata letak lumutnya ini ya, topping lumutnya ini, karena biasanya semua Drosera itu ya kebanyakan itu memakai media tanamnya itu peat moss ya, peat moss atau sphagnum moss ya, maksudnya kalau tidak peat moss itu sphagnum moss alternatifnya. Kalau saya memakai sphagnum moss, sphagnum mati ya, sphagnum moss yang sudah mati. Tetapi kalau kita pakai topping seperti ini, dia akan cocok sekali ya, lumut hijaunya ini dengan sphagnumnya itu akan sangat melekat kuat ya nantinya. Inilah Drosera paradoxa ya. Ini cara merawatnya seperti tanaman karnivora yang lain. Jadi dia ini harus mendapatkan sinar matahari yang banyak ya, harus full sun, direct sun ya. Tetapi jangan lupa memakai tatakan air ya untuk reservoir airnya ya. Jadi saya sedang mengambil lumut-lumut di sekitaran tembok ini ya untuk menjadikan topping. Masih ada ruang kosong seperti ini. Jadi sangat gampang sekali ya merawat tanaman karnivora ini ya. Kita cukup menjemurnya dengan tatakan air di bawahnya. Seperti inilah penampilan dari Drosera paradoxa ini. Paradoxa itu artinya itu membingungkan ya, karena tanaman ini cukup membingungkan morfologinya ya, karena di beberapa tempat mempunyai bentuk yang berbeda. Dan ini adalah petiol yang sudah kita cabut tadi ya, daun yang sudah kita cabut tadi. Dan ini adalah media tanamnya untuk media steknya. Dan daunnya ini yang akan kita stek ini adalah pangkal petiolnya. Oleh karena itu daunnya kita potong saja ya. Ini adalah pangkal petiol yang saya maksud ya, yang hijau itu, itulah yang akan menumbuhkan anakan baru ya. Ini pangkal petiol dan ujungnya itu yang ada merahnya itu adalah daunnya. Daunnya itu, ini adalah daunnya, daun Drosera paradoxa. Itu dia tidak akan menumbuhkan anakannya, karena itu saya potong saja. Dan yang disetek adalah yang ada bagian pangkal daunnya, pangkal petiol ya maksud saya. Petiol itu adalah batang daun ya. Seperti ini, pangkal petiol inilah yang akan saya setek, yang akan mengeluarkan anakan itu, pangkal petiol yang berwarna hijau itu. Kalau berwarna hijau itu berarti masih segar, dia masih bisa disetek ya. Kalau sudah coklat itu tandanya dia sudah mati, sudah layu. Ini banyak, saya rasa ya sudah mungkin sekitar 50 atau lebih ini ya. Saya lupa tidak menghitungnya tadi ya. Ini semuanya harus digunting ya, dibuang daunnya untuk memperiri ruang ya, karena akan sangat memakan tempat sekali kalau tidak kita potong daunnya ini. Dan inilah petiol yang sudah saya potong tadi ya. Ini sudah saya potong semuanya, ada yang pendek, ada yang panjang. Sebetulnya ya pendek saja sudah cukup ya, 1 sentian saja sudah cukup, asalkan itu adalah pangkal petiolnya yang disetek ya. Kemudian kita letakkan petiolnya ini, batang daunnya ini di dalam media stek ya. Saya masih memakai sphagnum moss. Sphagnum moss ini adalah media yang sangat efektif ya untuk stek, untuk semai, untuk cangkok. Ini sangat efektif ya, karena dia lama sekali menyimpan air.
ya. Kita meletakkan stekannya ini, potongannya ini cukup di atas media saja ya, cukup di atas sphagnum mossnya ini seperti ini. Cukup menempel saja, dia akan tumbuh ya. Jangan ditimbun dengan media lagi ya, karena itu akan menyulitkan buat anakannya nanti ya, akan terhalang dan di anakannya untuk tumbuh ya kalau kita timbun lagi. Karena itu saya cukup menaruhnya di atasnya saja ya, asal menempel saja ya, seperti ini. Ini juga sebenarnya kurang muat ya wadahnya sepertinya. Saya salah perhitungan ya sepertinya. Dan seperti inilah cara stek Drosera paradoxa. Kemudian saya tutup ya untuk menjaga keamanan. Sebenarnya ini lebih baik itu terbuka ya, biar aerasinya lancar ya. Tapi karena di sini banyak tikus atau bahkan cecak juga bisa mengacak-ngacak medianya. Dan ini adalah hasil stekan kurang lebih setelah 1 bulan ya. Ya, setelah 1 bulan ini sudah terlihat sekali banyak yang tumbuh anakan ya. Ya lihat ya, seperti yang saya katakan tadi, dia tumbuhnya itu dari pangkal petiolnya itu ya. Lihat ya, anakan paradoxa itu hijau ya, karena ini belum saya jemur ya, jadi masih berwarna hijau ya. Kalau dia mendapatkan sinar matahari berlebih itu akan merah ya warnanya. Ya kawan, cukup sekian saja tips dalam video kali ini. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda. Semoga Anda sukses melakukan stek seperti ini ya. Terima kasih banyak. Rahayu.